Assalamualaikum, selamat malam. Halo sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keajaiban. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, malam minggu, malam dimana sebagian orang istirahat, yang dia kerja sampai Jumat, dia pulang ke rumahnya yang dari luar kota gitu ya, pulang Jumat kembali Ahad gitu ya. Itu istilah di teman-teman saya yang dia kerjanya di luar kota, namanya PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Biasanya menggunakan kereta api. Saya punya teman yang dia kerja di Surabaya tapi rumahnya di Semarang, rumahnya di Jogja. Bahkan ada saya punya teman yang dia kerja di Surabaya tapi keluarganya di Bandung. Jadi ya itu, pulang Jumat kembali Ahad. Bekerja bagi sebagian orang dianggap sebuah sesuatu yang memberatkan. Apalagi ketika bekerja itu diembel-embeli dengan kata bekerja keras dan bekerja demi keluarga. Ini sesuatu yang membuat orang menjadi capek sebetulnya. Dan ditambah lagi keluarganya jauh. Bisa dibayangkan ketika pulang kantor tidak bertemu anak, tidak bertemu istri, terus seperti itu setiap hari gitu ya. Lalu baru pulang Jumat, Minggu sudah kembali lagi. Ini masih mending. Banyak saudara-saudara kita, dan saya punya saudara sendiri, punya saudara sepupu gitu ya, yang dia bekerjanya di luar negeri gitu. Lalu coba dibayangkan, di luar negeri, di kapal gitu ya, dia pulang baru 7 bulan sekali, 8 bulan sekali, 9 bulan sekali gitu ya. Ini ya, saya tidak mengatakan itu tidak bagus dong, nama juga bekerja demi anak istrinya. Tapi itu pilihan sebetulnya. Mau bekerja jauh ataukah bekerja yang dekat-dekat saja, bahkan selalu sama anak istri, tapi uangnya sama dengan bekerja jauh. Saya juga ada teman yang dia bekerja sampai ke Papua, dia anak istrinya ada di Bangkalan gitu ya. Dia bekerja sampai ke Papua jauh, kemudian pulang sama 6 bulan sekali karena ongkosnya mahal kan. Itu juga sebuah pilihan. Anda mau ada di mana, Anda mau bekerja di mana, itu pilihan Anda sebetulnya, bukan takdir Tuhan. Saya ulangi ya, Anda mau bekerja apa, Anda mau bergerak di bidang apa, Anda mau berada di mana, itu adalah pilihan Anda sendiri. Anda yang punya hak untuk memilih itu. Jangan mengatakan ini sudah takdir saya kerja di sini, ini sudah kehendak Tuhan saya ada di sini, ini sudah jalan Tuhan saya ada di luar negeri untuk bekerja demi anak saya. No. Anda jangan buru-buru beranggapan jelek ke Tuhan, bahwa Tuhan yang menjauhkan Anda dengan keluarga Anda, Tuhan yang membuat anak Anda terpisah dengan Anda. Bukan Tuhan, tapi itu adalah pilihan Anda sendiri. Artinya apa? Anda punya hak untuk memilih apakah mau terus bekerja jauh ataukah bekerja di sekitaran rumah Anda dengan penghasilan yang sama atau lebih besar. Biasanya sih saya punya teman-teman yang juga dia berlayar, dia mengatakan kalau di Indonesia mana bisa dapat gaji besar, harus pergi di kapal pesiar ke luar negeri, berlayar dan sebagainya. Kalau hanya di Surabaya mana bisa dapat gaji besar, harus kerja di luar kota, di luar pulau gitu ya. Pertanyaan saya adalah, di Surabaya, di kota Anda, apakah tidak ada orang yang punya penghasilan besar? Pasti ada. Jadi kalau gitu bukan salah tempatnya, bukan juga salah pekerjaannya, tapi salah di pilihan Anda, salah di program dalam kepala Anda, sehingga Anda memutuskan pilihan untuk pergi jauh dari anak istri Anda pergi jauh dari keluarga Anda, dan Anda menyebut itu sebagai sebuah pengorbanan, menyebut sebagai sebuah bekerja.
Padahal uang datang itu sebetulnya bukan semata-mata karena Anda bekerja. Bukan semata-mata Anda ada di sebuah bisnis, Anda ada di sebuah perusahaan dan sebagainya. Lalu apa? Program di kepala Anda yang menentukan. Anda buka bisnis apapun, Anda bekerja apapun, Anda bekerja keras apapun, kalau isi kepala Anda masih maaf miskin, hidup Anda juga susah. Tapi sebaliknya, Anda bekerja apapun, Anda jualan apapun, Anda berada dimanapun, kalau isi pikiran Anda itu mengkayakan, uangnya mudah datang ke hidup Anda. Ini yang harus disadari oleh banyak orang, dan saya membuat YouTube, membuat kelas AMC, membuat buku-buku untuk memunculkan ini. Supaya apa? Supaya Anda berani memilih untuk hidup bersama anak istri Anda berani memilih untuk hidup bersama keluarga Anda, tapi dengan penghasilan yang lebih besar lagi. Semuanya tergantung bagaimana cara Anda mengelola pikiran Anda, mengelola program di kepala Anda. Nanti semuanya itu pasti mengekor, semuanya pasti mengikut nanti. Tapi kalau Anda sudah di kepala sudah kacau, mikirnya jelek, ya Anda tetap saja. Nah, ini yang tadi saya bahas dengan peserta kelas MC online hari ini dari Kolaka, Sulawesi ya. Seorang perempuan masih belum nikah, dia mengatakan bahwa dia baru resign dari pekerjaannya setelah menemukan cahaya kehidupan gitu. Jadi dia resign karena dia merasa di situ di pressure, kemudian ditekan, lalu dia berpikir untuk berganti pekerjaan. Tiba-tiba dia keluar dan ada tawaran bisnis yang lebih enak kata dia gitu ya. Tadi si Mbak ini cerita ke saya bahwa apa yang Mas Riman jelaskan itu bagi dia masuk akal. Bekerja itu hasil dari program di kepala, bukan kerja keras. Tapi kata dia, orang tua saya itu ngajarin saya untuk kamu harus kerja keras, kamu harus banting tulang, kamu harus mengerjakan hal ini, harus mengerjakan ritual ini supaya kamu kaya. Tapi kata Mbak ini, kata si Mbak tadi ya, orang tuanya sudah seperti itu, tidak kaya-kaya, mobil tidak punya Mas, rumah juga dari dulu sampai sekarang tetap saja. Nah, saya kan jadi ragu dengan apa yang orang tua saya ajarkan, apa yang ayah sama ibu saya suruh ke saya. Kenapa? Orang tua saya sudah mengerjakan yang diajarkan tapi tidak kaya. Nah, ini yang saya temukan di Cahaya Kehidupan, bahwa bukan kerja kerasnya, bukan bisnisnya, tapi program di pikirannya. Dan tadi si Mbak ini ketika dia mengisi kuis bakat kaya, dia emang masuk di orang yang takut untuk kaya. Kenapa? Karena didikan orang tuanya. Nah, banyak orang itu seperti itu sebetulnya. Dia ketika dia mengatakan hidup harus seperti ini, dan dia tidak dapat, lalu mengatakan bahwa ya ini sudah garisnya Tuhan, ini sudah kehendak Tuhan, ini sudah Tuhan yang menentukan. Itu namanya pasrah yang keliru. Itu namanya sebuah kepasrahan yang salah, karena Anda belum eksplor, belum terlalu dalam memahami diri Anda, belum terlalu utuh memahami bagaimana mengelola pikiran. Sudah langsung buntu, ya sudah, ini sudah Tuhan. Nah, padahal bukan itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa hidupnya itu harus bekerja yang jauh, bekerja bersama di luar kota, luar negeri dan sebagainya, itu juga pilihan. Jangan mengatakan itu sudah nasib Anda, itu sudah takdir Anda. Bukan. Itu pilihan Anda sendiri. Berarti boleh dong memilih yang di dekat anak, dekat istri. Itu kenapa saya dulu ingat sekali ketika saya masih bekerja di perusahaan satelit gitu ya. Perusahaan saya pertama kali bekerja, saya ditempatkan di Surabaya, kemudian 2 tahun berikutnya saya mau dinaikkan jabatan, tapi saya harus dipindah kantor pusat di Cikarang. Saya menolak waktu itu. Kenapa? Karena saya memilih lebih baik saya di Surabaya bersama anak istri saya, dan saya pasti bisa hidup lebih baik daripada yang ditawarkan saya harus jauh. Nah, ini kan pilihan. Ini pilihan sebetulnya. Banyak orang takut memilih dekat dengan anak istrinya.
dan ujungnya nanti menyesal. Menyesal apa? Jauh dari istrinya, jauh dari anaknya. Tapi kalau saya memilih untuk dekat dengan anak saya, dekat dengan putri-putri saya, dekat dengan istri saya, dan tentunya uangnya lebih besar daripada orang-orang yang bekerja jauh di luar negeri ataupun di luar kota dan sebagainya. Semuanya kembali kepada bagaimana program di kepala Anda, bagaimana cara Anda berpikir, itulah yang menentukan garis hidup Anda ke depannya. Sadari ini, renungkan, dan selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.